drone-nya, dia punya kabel ininya sambungan dari remote ke HP-nya itu lupa bawa. Tamunya udah siap, bukan tutupan lensa, memorinya ketinggalan. Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini ialah proyeknya. Mas panas ya, Mas. Nah, ngono Mas, biar nggak keringatan, Mas. Nah, gitu dia. Jadi ini adalah proyek podcast pertamanya Bajo Family ya, bersama Bang Jo. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe, loncengnya dihidupin dulu ya. Karena kedepannya kita insya Allah ini bakal ada project-project lagi untuk podcast yang lainnya ya. Nah, untuk project kali ini tuh Bang Jo udah ditemani sama satu orang. Ini salah satu karakter yang bisa dikatakan berpengaruh ya. Berpengaruh nggak tuh ya? Kalah Pak Edi. Dalam sekali. Nah, ini berpengaruh dalam dunia dokumentasi di Labuan Bajo. Kurang spektakuler apa lagi nih Mas ini. Nah, kalau yang penasaran langsung saja kita akan ngobrol langsung sama beliau. Ini dia. Siapa namanya, Mas? Oke, maka nama saya Afriyadi. Wih, keren ya. Saya Mas Afriyadi ya. Mas Afriyadi ini orang asli Labuan Bajo, tak? Ya, saya asli Labuan Bajo tapi bapak dari Sulawesi, mama dari Bima. Oh, Bima. Sulawesinya di mana? Sulawesinya di Bone. Bone guys. Kalau Jadi Bimanya di saya mulai masuk di dunia pariwisata itu 2018. Oh, masuk di dunia pariwisata di 2018. Ya. Itu Jadi, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah? Lulus sekolah saya 2018, terus ambil kursus pelayaran. Habis dari itu langsung ke pariwisata akhir 2018. Ambil kursus pelayaran tapi jadi dokumentasi itu. Nah, itu awalnya gini, saya cerita dari awal saja ya. Oke. 2018 saya masuk pelayaran, terus tamat sekitar 4-5 bulan. Terus sempat jadi kru dulu di 2 kapal. Ya, di kapal pinisi? Ya, kapal pinisi. Yang pertama itu boleh spill dia punya. Boleh. Okay. Yang pertama itu namanya Dream Ocean. Dream Ocean ya. Di situ saya sebagai jurumudi. Oh, jurumudi. Ya, iso bawa kapal, Mas? Little. We. Okay. Terus. Setelah dari itu sekitar 4-6 bulan lah saya di Dream Ocean. Terus pindah lagi ke Singkolo sama jurumudi plus Thunderbird juga. Wah, bisa bawa kapal, bisa bawa sekoci, bisa ngambil momen dokumentasi yang apik-apik itu. Nanti Bang Jo spill ya hasil-hasil dokumentasi dari beliau ya. Tapi udah nikah, Mas? Rencana habis lebaran. Tapi udah ada tambatan hatinya? Gimana? Udah ada tambatan hatinya berarti? Calonnya udah ada dong. Nanti ada lah. Ada Instagram aja nanti lihatnya. Di Instagramnya Mas Afriyadi ada nanti. Boleh di follow ya Instagramnya, ada nanti kita masukin. Bisa bawa kapal, bawa sekoci, bisa mengetek momen, bisa menarik hati wanita. Iya. Bisa bawa lari anak orang juga. Tapi ini ketika ini tayang nanti, ketika tahu Mas Afriyadi habis lebaran, insya Allah mau nikah, itu akan jadi hari patah hati wanita sedunia kah? Atau gimana? Loh, kan biasanya kan gitu toh Mas. Biasanya kan ada yang namanya pelaut atau pelayar itu kan dibilang kan mata keranjang. Enggak. Terus tukang dokumentasi itu kan biasa kan selalu ngambil foto selalu suka meraih cewek gitu. Banyak pacarnya gitu. Yang diambil kan cuma momennya saja, bukan hatinya. Yang satu aja di rumah aja, nggak usah lagi ini. Oh, yang satu di rumah aja, yang di luar banyak gitu. Oke, Mas Afri, bergabung di dunia pariwisata dari 2018. 18. Iku langsung pertama jadi kru setelah berapa tahun itu? Baru lepas dari situ? Akhir Covid, saya sudah masuk ke dunia guide. Berarti 2021? Ya, dunia dokumentasi ya. Berarti 3 tahun di dunia di kapal, 2021 langsung masuk jadi guide dulu apa langsung dokumentasi? Saya awalnya ngikut teman dulu. Kami jalan bertiga, satu guide, satu dokumentasi. Jadi saya ngikut sambil belajar sambil biar tahu padat itu bagaimana, pinggis bagaimana. Nah, gitu. Okay. Maksudnya mempelajari destinasinya dulu ya. Destinasi dulu. Memang udah tahu tempatnya, cuman belajar
cara ngobrol sama tamunya gimana, cara mengajak tamu buat foto gimana. Itu 2000 itu. Jadi ya sudah, sambil belajar drone pelan-pelan, belajar kamera, akhirnya baru berani jalan sendiri. Baru berani berjalan sendiri. Dulu kami 2001 itu nggak pakai yang namanya satu dokumentasi tuh, jadinya jalannya satu orang aja dulu. Tapi saya dulu spesialis untuk lokal saja karena Inggrisnya masih low ya. Masih kurang. Oh, jadi berarti zaman dulu itu kalau untuk guide, kalau sekarang kan dokumentasi iya, sama guide dua. satu-satu. Satu ya. Sekarang kalau dulu tuh satu aja. Satu aja dulu. Kecuali kita pengen ngajak teman gitu. Kalau dari agennya memang satu orang aja, nggak perlu dua dulu. Tapi sekarang udah ada aturan baru, satu guide bisanya cuma cuma bisanya bawa satu 10 tamu aja, nggak 10 bisa orang. ya, 10 Berarti orang satu aja. guide untuk 10 packs. Ya 10 packs dulu. Berarti kalau misalnya lebih dari 10 packs ya wajib bawa satu orang lagi. satu orang Itulah lagi. disambil sama dokumentasi Iya, tadi. betul. Pertama kali terjun langsung jadi dokumentasi gitu. Itu apakah langsung pure lancar, mulus, apakah ada kendala? Iya, pasti kalau kita awal mulai itu pasti semua lah, bukan khusus saya sendiri ya. Pasti semua teman-teman pasti ada rasa kendala lah. Apa tuh, boleh di-sharing nggak apa aja Yang kendala? pertama kendala saya itu drone-nya, dia punya kabel ininya sambungan dari remote ke HP-nya itu lupa bawa. Itu awal paling. Itu bukan kendala sih, Mas. Itu memang teledor. Oh, berarti kabel konektornya ketinggalan. Ya ketinggalan. Terus ngakalinya pakai apa? Kebetulan waktu itu kan rame di Pimbit, jadi ada teman jadi pinjam. Pinjam Ya, dulu. jadi tamunya sempat kayak moodnya udah jelek kan, karena udah siap udah suruh baris buat lingkaran semua nih. Pas mau ini lupa. Terbangin Ya, lupa. Kan nunggu lagi dong. Nunggu lagi makanya itu. Oh, nunggu gantiin sama temannya Ya, itu ya. itu. Terus apa lagi selain kabel konektor yang ketinggalan? Kalau kendala itu saja sih, kendala-kendala yang ini. Pernah nggak sih Mas yang ketika memoto kok tiba-tiba kok nggak ada gambarnya, lensa belum kebuka gitu loh. Kan ada gitu kan jokes-jokesnya. Iya. Kita foto lensa tutup, lensa belum dibuka. Iya. Pernah di Padar waktu itu. Pernah. Tamunya udah siap, bukan tutupan lensa, memorinya yang ketinggalan. Aduh, sial sekali. Padar Sunrise yang waktu ibarat kata itu waktunya cuma sedikit. Iya, kebetulan di belakang lagi ngantri kan. Tamu udah siap di depan buat foto. Pas mau mau foto? Iya, mau foto. Lupa, memori nggak ada. Jadi gimana ngakalinya? Nah, kebetulan ada teman juga. Teman lagi. Ya. Jadi memori itu kan ada satu memori, teman cuma bawa satu. Jadi 2 kamera pakai satu memori saja waktu itu. Berarti kalian nggak bisa jauh-jauh itu, Mas? Nggak bisa jauh-jauh ke tripnya itu. Jadi 3 hari 2 malam Mas pinjam memori, pinjam kabel dia. Jadi di Padar waktu itu cuma saya foto, kan itu kan banyak spot. Padar kan banyak spot nih buat foto kan. Iya, bener. Jadi setiap sudut Padar itu fotonya buat mana ya? Bagus lah. Bagus, nah, ya. jadi saya fotonya cuma di satu spot aja yang dapat 3 pantai itu aja. Oh, tahu kan yang dapat 3 pantai itu ya. Iya, karena kita nggak bisa ngekor teman terus kan. Jadi saya foto situ udah langsung turun aja. Itu tamunya Iya. jelek lagi enggak? Atau dia nggak tahu? Kebetulan saya ngakalin, Ibu di sini foto pakai HP lebih bagus. Nah, gitu caranya. Oh, pinter-pinter gitu ya, pakai sini bawa handphone atau pakai Iya. handphone saya sebentar. Iya, gitu, tinggal kirim. Ya gitu. Gitu Wah. aja sih. Memang kurang asem ini dokumentasi satu ini ya, guys. Tapi ya wajar lah Ya, pengalaman wajar pertama. ya. Ada tamu-tamu rese nggak gitu? Oh, pernah rese. Ini tamu private waktu itu, nggak salah. Dia Private trip. Private trip. Tripnya 3 hari 2 malam juga. Mereka ini satu keluarga, tapi beda ini. Sepupuan lah, sepupuan. Satu keluarga gitu ya. Nah, yang satunya ini dia takut panas. Naik Padar tapi takut panas. Warga negara apa dulu nih sebenarnya? Indonesia. Oh, Indonesia. Orang Indo ya, tamu Indonesia. lokal. Yang satu takut panas. Takut panas. Yang satu oke aja, enjoy. Enjoy, Ya. random. Oke, Ya. Ucan ngikut ya. Oke. Udah kita naik ke atas. Naik ke atas. Naik Oke. Ke Puncak Padar. Oh, oke. Naik puncak Padar. Dan yang satu ini dia bilang, "Bang, saya tunggu sini saja ya, saya nggak mampu naik." Pos berapa? Di pos 2 kalau nggak salah. Pos 2. Buset, baru pos 2. Nah, pos 2. Dia nunggu situ nggak sanggup naik. Ya, terus udah foto lah saya di atas. Tadi saya titip dulu pesan, Ibu nanti jangan dulu turun ya. Nanti kita foto di sini. Sini juga bagus buat foto kalau Ibu nggak mampu naik. Yang oke. Pas saya naik ke atas, kan banyak nih. Oh, lupa. Waktu itu kalau tidak salah ada 12 orang. Oh, tamunya 12 packs ya di Iya. sepupuan itu ya. Nah, 2 orang ini nggak naik, suami istri. Suami istri nggak naik, tunggu di pos 2. Pos 2. Oke. Nah, 10 orang naik. 10 orang naik. Jadi enggak, ada yang 6 orang yang di pos atas, ada yang di pos 4. Maksudnya paling bawah itu ya. Oke, Jadi itu semua yang 10 orang itu dapat semua foto yang di atasnya, yang dapat 3 itu ya. Pas lah turun, dia marah ke saya. "Bang, kok kamu gak foto saya sih?" Yang 2 orang itu? 2 orang itu. Kok teman saya di foto?
Nah kan tadi saya bilang ibu, badan saya ini cuma satu. Jadi saya bilang ibu nunggu di sini aja. Nanti saya datang foto ibu. Dia turun ke bawah ngomel-ngomel sampai pulang trip nggak tegur saya. Ya sudah, saya cuma minta maaf. Jadi di pos 2 pun udah dipoto tapi dia di pos 2? Enggak, kan masih gelap, nggak bisa Ya foto. masih gelap, masih subuh Iya, gitu kan? Subuh ya. Jadi pas turun itu dia nggak ada di pos 2? Nggak ada. Udah di bawah? Udah di bawah. Pas kita turun kan jam 7. Turun jam 7 mungkin dia bilang panas, dia bilang. Pas Pertama naik itu panas. naik itu kan dia ini apa? Nggak mampu capek. Nah, pas sampai bawah dia bilang panas, nggak mampu tunggu. Kan nggak ngapain di situ. Ya sudah. Kami pulang trip tegur. Tapi yang 10 orang ini enjoy. Fine terus enjoy. sampai selesai trip. Cuman 2 orang ini aja yang sampai selesai iya, trip. Betul. Ngambek Jadi ya sama yang Mas satu ini yang sedikit dekat lah sama saya, yang ibu itu, dia bilang gini, Bang Fir, nggak usah dipikirin, dia orang memang gitu. Oh ya sudah. Saya dari situ sudah saya kayak tidak fun saja, tidak Udah terlalu fun aja toh, karena tidak sudah terlalu- dari ya. mereka ada yang ngasih tahu tuh. Itu kalau dari tamu lokal, kalau dari tamu luar? Oh paling sama teman saya saja kemarin, Bang Fauji. Oh enggak ada. Fauji nih memang ya Fauji ya. Fauji kenapa? Nah itu dia Senalo kemarin itu lucu sekali. Dia Senalo. Iya, Kenapa? Senalo. Ini open trip. Nah, dia di kamar 2 kalau nggak salah. Nah, satunya Cina. Kalau nggak salah, kalau nggak Cina dia Singapura. Nah, dia punya anak kecil bayi. Anak kecil bayi. Nah, jadi yang si bule ini sama anaknya satu orang, anaknya sudah gede kok, sekitar umur 12 tahun lah, cowok. Mereka berdua saja. Pas malam mau tidur, dia bilang matiin lampunya karena berisik. Oh mesin listrik ya, mesin matiin karena berisik. Teman saya ini Bang Fauji ini, dia bilang oh nggak bisa, ini open trip, kita nggak bisa ambil keputusan sendiri. Jadi saya manggil dulu tamu-tamu yang lain, mereka terima tidak. Setuju tidak kalau listriknya dimatiin? Apalagi di sebelahnya ada anak bayi, pasti butuh AC kan. Betul. Nah tapi yang ini, yang bule Singapura bule ini tetap enggak, yang bule tahu negara apa, dia lupa negaranya. Dia bilang saya nggak peduli, intinya ini malam mati lampu saya bisa tidur, gitu dia bilang. Pas di Padar malam pertama. Oh trip pertama tuh Iya, malam pertama. Nah, ya sudah, dia paksa terus buat mati lampu sampai panggil semua Kep Kahar, kru. Oh iya. Nah bas bilang kalau matiin lampu semuanya mati. Dan alasan Bang Fo juga, kita mati lampu bahaya juga. Nanti kapal lain lewat, lampu kita nggak kelihatan. Nah terus kalian mau toilet malam-malam, nanti kalian jatuh. Karena mesin mati, semuanya mati. Iya, flash tidak flash untuk wastafel tidak ada, apa segala macam air ya. Dia bilang saya tidak perlu, saya mau tidur, mati lampu harus mati. Jadi ya kita telepon ke orang kantor. Oh, telepon ke perusahaan. Kebetulan waktu itu ada jaringan juga di Padar. Oh iya. Nyari solusi kan. Oke, bincang-bincang sama tamunya. Oke, kita bisa matiin lampu nanti di jam 11. Ya. Jam 11. Terus di jam 1 malam kita nyalain lagi. Dia tetap tidak mau terima. Oh, tidak mau terima juga dengan solusi seperti itu. Jadi gimana, Bos? Sudah, kita panjang lebar. Jadi, sudah. Kita ada solusi lain lagi. Kamu pindah di kapal sebelah. Kita kasih pindah. Dia tetap tidak mau. Tidak mau. Sudah, kita bicara sama demi dia ini biar tidak semuanya, kan fungsi GA itu kan kayak dia sebagai orang tengah. Iya, betul. Menyatukan semuanya kan. Sudah dia bicara baik-baik, tapi Bang Foi sudah bicara baik-baik kan. Tapi yang ini nih dia tidak mau terima dengan baik juga. Tetap kekeh dengan dia mau matiin lampu gitu. Oke, kita bicara sama tamu-tamu lain, panggil semua tamu yang lain ke resto juga. Oke, semua yang tamu yang lain, oke, setuju. Jadi matiin bukannya 11, jam 10, lebih cepat lagi matinya. Matiin listrik jam 10, matiin listrik jam 10 malam. Lebih cepat lagi. Oke, berarti diambillah kesepakatan bahwasanya jam 10 malam listrik mati. Nyalainya harus jam 2. Lebih lama lagi. Ya, jadi tamunya ya sudah, oke, kami ikut kau. Oke, fine. Sudah jalan. Tetap kami pagi tetap tegur dia, ngomong tetap masih biasa lah gitu. Tapi dia tetap moodnya tetap jelek. Lah kan ini gara-gara dia gitu ya. Itu dia makanya. Kami lanjut. Ini fun enjoy. Ya, yang penting kita bisa trip sama liburan toh. Ya, betul. Tapi dia pada hari pertama itu tetap tidak mau tegur, tapi kita tetap negur, namanya tamu kita kan. Iya, betul. Kita tetap memberi servis yang terbaik lah. Ya, kan serve you as family. Betul. Terserah kamu mau marah atau apa, kami tetap senyum sama kalian. Benar. Oke. Ya sudah, jalan trip. Pas hari kedua masalah lagi. Di Kalong itu ya, Warloka. Iya, Warloka, betul, di Warloka. Berarti kenapa tuh di Warloka? Warloka itu tetap masalah listrik juga. Listrik lagi? Nah, jadi ya sudah, solusinya. Nah, kebetulan dari kantor sudah ada solusi dibelikan genset. Oh, mesin baru ya, mesin genset baru.
buat taruh di atas biar mesin bawah itu di dekat kamar tuh dia tidak berisik ya, tidak dihidupin ya. Berarti kita pakai mesin yang di atas. Jadi yang berisik itu di ruang kapten saja. Oke. Aman lah ya, oke. Itu solusi sudah aman. Nah, saking resenya tamu ini, dia tetap mau komplain, mau cari masalah juga. Akhirnya dia pergi baca buku di atas di sandek itu, dekat mesin. Dia bilang, kenapa mesin taruh sini? Saya mau baca. Apa sih? Nah itu kan, saya mau baca, berisik. Nah, tadi kamu bilang berisik di bawah, kita nyalain lampu di atas, kamu bilang berisik. Kamu ke atas, berisik di atas. Berisik di atas. Ya sudah, kita matiin lampu lagi, nyalain di bawah lagi. Tetap dia masih bilang, di atas masih berisik. Saya tidak bisa tidur, dia bilang. Tetap dia masih mau komplain. Si Bang Fauji ini tetap kayak mau pegang tangannya begini kan, mau pegang, bilang, jangan pegang saya tidak mau lihat kamu, dia bilang gitu. Saking jahatnya tamu itu. Terus? Jadi pas hari kedua di Warloka malam itu dia tetap tidur di kapal dengan kondisi mesin atas yang hidup. Iya, tetap mesin atas. Tapi tetap dia bilang tetap berisik, dia bilang. Jadi biarin aja atau gimana? Kita biarin aja. Mau bagaimana ya solusi? Mau gimana lagi? Kita udah beli kasih mesin. Udah kasih ganti mesin baru. Kita udah mau ngasih transportasi untuk pergi ke hotel diantar. Kita udah kayak gimana ya? Masa cuma gara-gara satu tamu? Kita udah kasih solusi terbaik lah. Iya, udah kasih semua. Sampai ending trip dia tetap tidak mau. Sampai pulang trip bahkan dia tidak tegur kami. Tamu lain oke, bahkan tips banyak dikasih. Cuma dia saja yang nggak tegur kami. Jujur ya, justru selama trip ini bule itu yang paling enak kalau dibawa, nggak ribet. Iya, mereka ngikut aja ya. Ngikut aja. Kita kasih tahu ya sudah sampai akhir tuh terus. Iya, nggak nanya-nanya lagi. Beda kalau lokal, cuma lokal bedanya dia lebih banyak tanya, cuma dia nggak ribet. Setiap kali Mas turun trip ya, yang paling Mas suka gitu, maksudnya, akhirnya kesini lagi. Iya. Yang paling favorit menurut saya pertama jelas itu Padar. Oh, Padar itu. Pasti itu. Oh, pasti Padar nggak ada lawan. Alasan pertama itu ya karena ceweknya cantik sih. Tuh kan, Bang Jo di awal udah ngomong kok, udah tak sampein. Biasanya tukang foto apalagi pelaut kalau sama cewek gitu loh. Alasan pertamanya aja jelas, ceweknya cantik. Apalagi tetangga kan, ke kapal sebelah. Orang bilang kata istilah tuh rumput tetangga lebih hijau. Iya, betul. Tuh. Tamu bule apa tamu lokal? Saya lebih tertarik ke lokal sih. Ya. Kalau bule ribet ya? Nggak ribet juga, lebih enak juga. Mereka kalau untuk chat gitu mereka lebih enak kok. Lebih enak. Bahkan saking saya kurangi Inggris, dia chat, saya pergi translate. Oke, Padar karena mungkin itu udah terkenal ya di Indonesia dan ada di duit 50.000 kalau teman-teman punya duit 50.000 baru itu ada Pulau Padar. Yang selanjutnya tuh karena di situ kesempatan untuk komunikasi sama tamu-tamu yang lain untuk menjalin silaturahmi lah ya bahasa halusnya ya. Terus apa lagi Mas? Yang kedua Pink Beach jelas, Pink Beach ya. Pink Beach itu fenomena langka kalau menurut saya Mas. Pink Beach itu kan pasirnya warna pink. Iya betul. Itu pecahan dari karang yang merah itu. Jadi yang ceritanya ya. Pengen cerita Pink Beach. Ini Bang Jo suka nih sejarah-sejarah gini. Yang merah itu dia yang di bawah karang itu dia bukan merah, dia warnanya kayak hitam, biru, hijau atau apalah warnanya. Tapi kalau udah mati dia merah. Jadi itulah pecahan yang dari situ yang buat dia jadi merah semua. Oh, jadi karang-karang yang di Pink Beach itu di pantai itu yang hidup-hidup itu masih hijau, hitam apa segala macam. Jadi ketika karang itu udah mati, dia baru merah. Kalau hitam baru dia menjadi merah. Iya. Nah, setelah terkikis sama air laut sama gonjangan-gonjangan mungkin atau apa, pecahan-pecahannya itu yang menjadi pasir di pantai itu. Betul. Yang mengakibatkan pasir putih itu bercampur jadi warna pink gitu ya. Betul. Oh, itu tak pikir itu memang pasir warna pink. Enggak. Dia itu awalnya di situ. Tapi itulah yang bikin uniknya Mas ya. Yes, betul. Tapi dulu waktu kan sekarang kan terbang drone di Pink Beach atau Long Beach TNK lah ya Taman Nasional. Iya, Taman Komodo kan bayar tuh ya. Berapa? 2 juta. 2 juta berbayar untuk satu hari. Untuk satu hari 2 juta. 2 juta. Buat terbangin. Itu bebas. Seluruh kawasan termasuk Padar. Bebas. Oh, berarti Taman Nasional Komodo itu meliput apa aja Mas? Padar, Pink Beach, Long Beach, Taka, Mantapoi, Taka Makassar, Mantapoi, Siaba, Gililawa, Komodo. Itu Mas Terinca. Ya. Oh, berarti bayar 2 juta. Sama Kalong Island nggak boleh. Oh, Kalong masuk Taman Nasional. Oh, masuk. Itu Kalong nggak boleh? Iya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita bayar 2 juta per hari? Boleh. Tapi di Kalong khusus, walaupun kamu bayar 2 juta, nggak boleh terbangin drone. Oh iya, toh. Ya, dengan alasan itu kan mengganggu Kalongnya juga. Mengganggu Kalongnya, karena Kalong ketika pas dia jam 6 itu keluar kan terbang. Ada drone. Iya. Bahaya juga. Nanti Kalongnya pindah, nggak tahu pindah kemana. Iya juga, takutnya dia pindah ke Komodo kan, Komodo pindah ke Kalong. Ya, itu yang ribet kan. Berarti kalau 2 juta per hari misalnya trip pertama
Kan kita udah jelas itu ke, oh nggak ada spot yang drone ya? Kalau di hari pertama kalau misalnya kita lewat Kelor. Kelor bisa. Oh, Kelor bisa. Kalau Kelor nggak masuk? Nggak masuk. Nggak masuk ya? Ya, Manjarite bisa. Manjarite bisa. Nah, jadi kalau ada kesempatan buat drone lagi di Strawberry Rock, kalau ada masih ada waktu. Oh, Strawberry ya, Rock. itu cuma penambahan destinasi saja. Kalau masih ada waktu tersisa. Itu destinasi apa, Mas? Pantai kah atau? Dia bisa snorkeling, bisa trekking juga. Trekking nggak jauh. Itu batunya yang warna pink itu, yang gede. Oh, ada di postingannya Mas Vicky tuh saya lihat kemarin tuh ada. Kayak saya pikir kalau di tempat kita itu namanya boksit. Oh. Kirain batu boksit, ternyata enggak, itu yang kayak terukir-ukir bulat tuh cakep itu. Itu batu pink itu yang dia mirip kayak stroberi. Kayak stroberi ya, kalau stroberi dibelah mirip tuh kayak gitu. Iya, Oh, itu namanya Strawberry Rock ya. Strawberry Rock. Batu stroberi. Itu kalau ada penambahan waktu. Penambahan destinasi ya, penambahan destinasi betul. Lalu Mas, kalau misalnya 2 juta per hari tadi terbangin drone. Berarti kalau misalnya kita terbangnya di hari kedua sampai hari ketiga 4 juta. Enggak. Jadi kan satu hari jadi gini. Misalnya nih kita trip 3 hari kan? 3 hari. Jadi kita ngambil misalnya trip di tanggal 8 sampai tanggal 11. Jadi kita 8, 9, 10. 8 sampai 10. Jadi kita ngambil tiket itu di tanggal 9 biar bisa drone-nya di Padar, di Pink Beach. Padar, Pink Beach. Ya, Komodo, Takamanta. Oh ya pas tuh. Pas. Tapi kalau di Komodo nggak boleh. Di itu nggak boleh, dilarang sama ranger-nya. Nggak boleh keterbangin drone. Alasannya sama kayak Kalong tadi, mengganggu juga, ya. Tapi menurut saya kalau Komodo untuk apa pakai drone menurut? Kan enak tuh kan kita tinggal langsung kan? Iya betul. Kecuali maksudnya kayak ambil view-nya aja, view pantai. Pulaunya gitu. Berarti kalau kayak Kanawa masih boleh ya? Kanawa boleh, itu bukan mas taman nasional. Oh berarti, tapi menurut saya kalau terbang drone misalnya cuma 2 juta nih satu hari, dapat Padar, Pink Beach, Long Beach, misalnya kan, atau Takamanta, Takamakassar, Manta Point, lalu apa jenisnya? Strawberry Rock misalnya, atau gimana itu udah oke toh Mas? Iya, oke sih 2 juta itu. Karena menurut saya suatu momen yang indah itu tidak ada yang murah. Oh iya betul sih. Semua harus sesuai dengan postingannya kemarin Bang Jo, itu postingan video dari Mas Afri ya. Rela bayar 2 juta demi dapat vibes Padar seperti ini. Weh, cocok ini Mas, mantap. Jadi Padar nggak semurah itu. Padar tidak semurah itu guys, walaupun dia ada di duit 50.000 ya. Iya. Tapi kan 50.000 berapa ribu lembar itu yang sudah dicetak ya? Berapa totalnya itu? Kalian cuma bayar 2 juta doang, masa iya ndak mau? Ya, bayangkan aja kalian private ini nih, private trip. Kalian 10 orang, kan cuma 200.000 aja per orangnya. Iya, tinggal nombok toh. 200.000 satu orang untuk dapat drone di Taman Nasional Komodo. Nggak rugi kan? Nggak rugi sih kalau menurut saya. Bebas tuh ya. Oke Mas, itu kalau untuk destinasi setelah Pink Beach apalagi atau Strawberry Rock? Setelah Pink Beach, Kalong. Oh iya, Kalong nggak ada lawan itu. Nggak ada obat. Tapi kalau misalnya pada saat green season, apalagi yang cerah-cerah itu kan ketika sunset itu jam 5 itu kan udah mulai tuh kuning-kuning. Ketika jam 6 kuningnya udah jadi orange, baru lingkaran bulatnya sunset. Luar biasa cakep sekali kalau pas naik di atas laut dikit lagi. Enak banget tuh Mas, itu memang luar biasa. Itu di Kalong. Ada juga tuh di videonya di Baju Family, di akun Baju Family TikTok sama Instagram, ada tuh momen cewek yang di atas sanjungan begini. Yang dari Mas Afri juga itu videonya. Pokoknya banyak deh ya yang Mas Afri hasilkan. Nanti kita akan spill juga hasil-hasil foto dan video-video dari Mas Afri ya, dan view-view yang ada di Labuan Bajo dan trip kita 3 hari 2 malam. Kalau spot yang paling Mas malesin? Malas ya? Nggak ada sih. Karena memang Labuan Bajo tuh seindah itu. Iya. Nggak ada yang buat kita malas. Kadang kan ada orang yang ketika ada trip, abis ini kita kemana? Misalnya guide-nya, abis ini kita kemana? Kita mau misalnya ke Manjarite, Manjarite, malas ya saya kalau snorkeling. Kan ada yang biasa nggak gitu kan? Ada. Tapi kalau Mas Sapri, gas terus ya? Gas terus, semuanya. Bahkan kalau dibilang, misalnya nih, saya baru pulang trip tanggal 8, terus disuruh trip lagi. Tanggal 9, maraton. Tanggal 8-nya juga, tetap saya akan pergi. Gas ya? Saking seindah itu loh, saya nggak akan bosan-bosan lihat Labuan Bajo. Wih, luar biasa jilatnya guys ya, jadi. Tapi memang iya sih, Bang Jo ngerasain sendiri. Jadi kalau turun-turun ke destinasi itu ya paling ketika ya capek wajar lah, kita trekking, kita jalan. Tapi yang buat kita tidak rasa capek itu hilang, kita ketemu sama orang-orang baru yang diajak ngobrol enak. Itu sih yang buat kita kehilangan ini semua. Ya maksudnya kita jangan sampai kehilangan momen itu lah ya. Ketika pulang trip itu yang makanya banyak yang selalu bilang
pengen balik lagi ke Labuan Bajo, pengen balik lagi ke Labuan Bajo. Bahkan ada yang sampai bilang kalau misalnya ke Labuan Bajo pasti wajib balik lagi, dan betul-betul dimanfaatin momennya gitu loh. Itu memang momen yang tidak terlupakan. Ada nggak tuh misalnya tamu habis trip nih 3 hari 2 malam, pulang trip ternyata dia masih stay di Labuan Bajo? Oh, pernah sekali. Ada tamu, kalau nggak salah banyak sih yang ngajak, kalau yang bilang, bang, saya masih kita ngobrol malam kan, pas besok ya, di Kelor lah, pas besok mau selesai trip kita ngobrol-ngobrol, kak besok kamu ini nggak free nggak? Oh iya, saya masih ada stay 2 hari gini. Kadang dia yang nanya bilang, bang, di sini hotel yang bagus di mana ya, soalnya saya masih ada ini masih pengen stay. Oke, tempat-tempat yang bagus di mana di sini? Oke. Kadang saya nggak ini juga, kalau memang mau saya buat tidak tertarik lah contohnya. Ya. Saya nggak akan ini respon juga. Paling saya bilang, di sini bagus. Nah, ada satu orang cewek, kebetulan dia solo trip. Oh, solo trip. Berarti dia kalau open trip dia ngambil sharing cabin tuh. Iya betul, sharing cabin. Kalau nggak salah dia dulu di kapal Ladiana waktu itu. Oh, di Ladiana. Waktu itu. Dia bilang, Afri, kamu pulang trip ini free nggak? Iya, saya free kak, saya nggak ada trip, nanti Jumat lagi baru jalan. Gitu dia bilang. Iya, saya masih ada stay 2 hari di Labuan Bajo. Bisa nggak temani jalan-jalan? Ya sudah, kita jalan. Itu ada omongannya nggak? Nanti saya bayar sekian gitu atau apa sekalian? Nggak ada? Nggak ada omongan itu? Nggak ada omongan itu. Oke, terus? Main aja. Sudah, kita jalan-jalan. Nah, seperti itu, sempat kami pacaran juga waktu itu. Astagfirullah, ternyata ya nyambi ya. Oh, tapi itu udah lama ya? Udah lama banget. Lama sekali, 2000 berapa ya? 2023? Oke, berarti 23 belum lama. Stay, dia habis itu Afri temanin jalan-jalan. Itu bawa kemana aja? Pertama kita ke Golomori dulu. Oh, Golomori. Itu kita sunset. Tapi di Golomori itu sempat ada kalong juga yang datang. Kan sampai ke situ juga. Oh iya, Golomori kan sampai situ. Terus sampai ke hotel itu apa? Yang di Golomori itu. Nggak tahu saya, Mas. Nggak tahu ya. Nah, terus ke ini juga apa? Ke Desa Warloka. Terus Bukit Sylvia. Itu monumen yang saya dapat buat tamu. Itu saja. Ya, dari selama 2 hari itu ya. Itu. Pulang trip baru pacaran gitu. Nah, pulang trip. Karena saya nggak berani ngomong langsung, takut ditolak. Malah nggak jadi trip nanti jadinya. Oke. Jadi setelah dia pulang dia orang mana? Medan. Kalau bukan Medan, Bangka, lupa saya. Lama sekali. Sekarang udah nggak kontak lagi kan. Oh, udah putus ya. Kok sebentar aja tuh. LDR. Lama sekali, cuman 2 minggu. Pas yang SD lah, cuma nanya. Cinta monyet suka karena pertama kali dia habis tuh gitu ya. Karena nyaman sesaat saja sih. Ya, anjay. Nyaman 2 hari. 3 hari 2 malam PDKT-annya, 2 harinya momen-momen untuk lampu hijau, pulang dari situ jadian, 2 minggu putus. Karena saya nggak bisa LDR soalnya. Nggak bisa LDR. Nggak bisa LDR ya? Bisa. Kenapa nggak bisa LDR, Mas? Karena saya lebih butuh disuapin pada tanya makan. Anjay. Lebih suka nih makan ketimbang kamu udah makan belum? Basi ya. Itu bukan zaman anak sekolah lagi yang harus romantis kayak gitu. Itu anak SD saja itu. Kita butuh yang yaudah kalau mau jalan ya jalan. Kalau nggak usah yang kamu kemana hari ini? Kamu nggak kini. Nanya kabar. Mending ajak jalan. Daripada nanya kabar, kamu di mana? Di rumah. Yaudes, aku datang. Oh, ternyata dia baik-baik aja atau apa. Contoh nggak jalan yuk. Yowes. Lebih suka real nyata ya ketimbang yang cuman kata-kata. Itu sih pengalaman. Satu aja. Oh, sempat dulu juga. Apa tuh? Ini bukan dari saya yang tertarik, memang dari perempuannya dulu. Tapi dia masih SMA kalau nggak salah. Dia dari suatu keluarga Cindo. Cindo. Dia di kapal Sipakata waktu itu. Sipakatau. Ya, ada kapal dulu. Tahu, saya pernah lihat itu. Ya. Jadi saya trip 4 hari 3 malam. 4 dari 3 hari. Ya. Private berarti dia? Private waktu itu, private satu keluarga mereka. Sudah trip. Nah, pas malam pertama, saya duduklah di depan ruang kapten. Main HP. Dia datang, anak itu datang. Iya. Datang, duduk. Nanya,
tentang saya. Tiba-tiba dia nanya-nanya. Kebetulan dulu guide itu orang tua, jadi saingan saya aman lah. Orang tua dulu. Ya sudah, nanya tentang berapa lama trip. Mau lihat, pura-pura lihat, Kak bisa lihat kameranya. Lihat boleh hasil foto tadi gitu ya. Gitu. Basa basi juga. Gitu. Sudah sampai jam 11 sudah nggak tidur. Buset. Pas saya bilang, Kak tidur sudah, besok kita trekking. Nah itu baru dia masuk. Sudah tuh malam kedua masih juga begitu. Masih gitu. Nah terus malam ketiga masih juga hal yang sama. Nah pas mau trip, setelah trip, mamanya bilang, Afri, besok kamu free tidak? Soalnya kita mau ke Guarangko. Guarangko Cave ya. Nah, bisa nggak ikut kami buat foto-foto? Ada berapa penambahan? Saya bilang, udah harganya kan, sudah saya kasih harga. Ya sudah. Oke, besok ya jam segini. Nah, pas sudah di Guarangko, masih dia nempel-nempel terus. Anak itu nggak mau jauh, dia nempel-nempel terus. Saya juga kayak, ya anak kecil lah, ngapain sih? Umur berapaan itu? SMA, berarti 17 tahun lah. 17. Udah puber toh biasa. Saya udah 22 itu waktu itu. Jarak 5 tahun dikit aja. Sudah dia nempel terus. Nah, pas pulang, Afri, saya nggak punya uang cash. Transfer. Setransfer saja ya buat tips kamu. Oh iya. Nah, anaknya nyambar. Bilang, Afri boleh minta nomor kamu? Mamanya kan? Mamanya bilang. Nah, anaknya nyambar. Ini pakai nomor saya saja, kirim ke sini. Situ. Ngakut situ. Tapi dia jujur, dia cakep. Namanya Cindo lah. Namanya Cindo juga ya, terus? Tapi dia tinggalnya di Kiva. Di mana tuh ya? Daerah, masih NTT juga, daerah Kupang. Deket dong. Daerah Kupang. Cuma dia ini kan, tapi Cina. Ada toko di sana. Ya sudah. Ada chat lah kami. Chat. Itu berawal dari kamu kirim nomor rekening aja tuh ya? Terus? Sudah chat. Dia nanya gini. Dia jujur, dia bilang, saya suka sama kakak gitu. Iya, saya suka sama kakak. Hah? Saya sampai kaget kan? Loncat nggak tuh handphone? Buah gitu. Kaget, sampai saya guling-guling nih. Itu bukan kaget ya, bukan kaget itu ya. Terus? Ya sudah, dia minta ini. Sudah, akhirnya saya, mungkin perempuan yang ngomong duluan kalau mau jadi pacar kan. Ya sudah, saya ngomong. Kamu yang nembak dia jadinya? Nah, kebetulan kru ini chat semua ke dia. Kan minta Instagram, yang minta nomor. Minta Instagram. Itu perempuan bilang saya, Kak, ini ada kru yang chat saya, ini. Tunjuk lagi, ini. Oh iya, ini save. Yang ini ya, kamu bilang gitu ya? Saya bilang, ini. Tapi saya tidak respon gitu? Iya, saya tidak respon. Respon aja, tidak apa-apa. Kan teman-teman kalian. Namanya saya tidak ada perasaan kok, cuman kayak, ya sudah. Ya mengagumi karena dia cantik aja gitu. Terus? Ya sudah. Sampai dia mau ke Labuan Bajo lagi. Sendiri bahkan. Wow. Nah, dari situ 1 minggu doang dari situ sudah saya putusin. Saya nggak mau. Kenapa? Kenapa nanti orang tua yang nyari, saya yang bahaya. Lah kan trip toh? Ya, maksudnya dia masih SMA. Maksudnya dia bukan mau trip, mau jalan-jalan saja. Dia kan kuliah di Surabaya. Iya. Transit Labuan Bajo, besoknya mau ke Kupang. Saya nggak ini. Langsung saya putusin waktu itu. Tega banget sih lo, Afri. Sani ada perasaan baru, saya berani. Kan nggak ada perasaan. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan orang begitu saja. Daripada memanfaatkan perasaan orang untuk keuntungan kita kan. Betul, lebih baik ya kita cari aman, takutnya nanti karma ya. Karma, betul. Makanya saya hindari itu kemarin. Gitu. Itu sih pengalaman ini. Selama dari 2018 sampai sekarang, dari guide, dokumentasi, megang trip, momen-momen di Labuan Bajo baru itu ya yang paling betul. Ini ya. Selain itu apa lagi Mas yang paling bikin gedek misalnya, bikin gedek ya. Kita cerita gini deh. Cerita ini ya. Mas Afri ini di Bajo Family udah berapa lama? Kalau nggak salah 2023 kalau nggak salah. Sampai sekarang berarti udah 2 tahun ya, masuk 2 tahun ya. Siapa ya selama di grup Bajo Family ya? Kita dokumentasi dulu nih. Selama sesama dokumentasi, siapa yang paling ngeselin menurut Mas Afri? Selin. Atau yang bikin dirimu gedek itu, atau dia nih gitu. Siapa ya? Gak ada sih. Ada sedikit, paling Ilham. Ilham ya, alias ya, selalu sampean. Kenapa Ilham? Dia tuh selalu kayak mana ya? Dia selalu kayak buat hal yang gimana ya? Di luar Nurul atau gimana? Iya, kalau kita lagi ngobrol sama tamu kan, yang cakep nih, masih ada momen, tiba-tiba dia masuk.
Itu yang gangguin gitu ya. Ya ampun Ilham. Dia wajar toh, dia udah punya istri, dia punya anak Dia toh. bilang, ingat tuh yang di rumah. Iya. Oh dia gangguin. Kita mau modus tiba-tiba dia Iya, masuk dia gangguin masuk. ya. Mending kalau support ya. Iya, Oh, ini aduh. Ini anak ini saya. Ilham sampean ya. Nggak boleh nunjuk. Ilham sampean ya. Terus kalau guide. Kalau guide siapa ya? Momen sama guide yang bikin ngeselin tuh sama siapa gitu? Paling ngeselin dulu. Tidak ada sih. Karena dirimu selalu tahu Bang Jon ya. Mas Fauji sama Mas Afri ini kan selalu sama-sama sama Mas Fauji. Iya, kan? kita sering sama-sama. Jadi gini. Nah, saya orangnya tidak terlalu banyak ngomong kan. Lebih ke pendiam, tidak terlalu. Iya, kalau di kapal Mas Afri ini pendiam. Nah, si Bang Fauji ini dia lebih aktif. Interaktif ya, wajar toh dia guide. Iya, apalagi ke cewek kan. Jadi dia tuh lebih suka sama jalan sama saya. Jadi kalau ada cewek misalnya ada kemarin dulu Malaysia dia dapat. Nah, kebetulan waktu itu cowoknya cuma satu, tamu 14 orang. Cowoknya cuma 12 orang, cewek semua. Rata-rata tuh solo trip semua. Rata-rata solo trip semua. Nah, si Malaysia semua lagi. Si Fauji dapat satu lah. Ya sudah, saya tidak kayak mau juga. mau juga tidak. Saya lepas dulu dia. Sampai mereka di depan itu ngobrol sampai pagi. Bukan ngobrol sih, bareng-bareng di situ. Ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol. Jelas saya ini, makanya kalau untuk guide yang buat saya ini nggak ada sih. Nggak ada kalau nggak ada. Itu momen yang ngeselin. Kalau dokumentasi yang paling baik lah bahasanya kalau sama Mas Afri. Paling Ilham juga sih. Ilham juga kalau kalian ini bestie ya. Ya bestie soalnya kami. Bestie ya. Iya, paling baik soalnya di setiap saya Ilham, saya ada Mori, dia selalu ada. Waktu itu ini momen yang buat saya kayak ingat sekali dari Ilham. Memori yang paling berkesan tentang Ilham apa tuh? Saya lagi sepi job nih. Di WA sama Aul, saya ketiduran. Di WA sama Mbak Aul? Pas, kalau nggak salah, meletusnya gunung apa? Leotobi pertama kali itu yang kita nggak trip. Berapa hari tuh kita nggak trip? Iya. Terus juga kapal docking. Nah, saya berapa kali tuh sampai saya jual drone, jual kamera kan? Karena nggak ada kerja. Kerja ke job. Bukan cuma BF semua. Semua izin ngerasain gitu. Ya sudah, Aul WA sampai telepon saya nggak angkat. Ketiduran nanti. Iya. Sama kayak saya malam ya, nelpon nggak tiduran ya. Terus sudah, Ilham di WA sama Ilham. Ilham chat saya juga, saya nggak balas. Aul suruh jalan besok. Saking Ilham tahu saya susah, dia datang ke kos, jauhin dari Labuan Bajo ke Marombok. Jadi di Ilham itu for your information tinggalnya di Labuan Bajo, Mas Afri ini tinggalnya di Marombok. Jadi pada saat ditelepon sama Aul, dia nggak ngangkat ketiduran. Ilham telepon dan WA nggak dibalas. Akhirnya Ilham datang ke Marombok jauh-jauh untuk bangunin Afri. Buang kasih bangun saja. Itu yang buat saya kayak terharu sekali situ. Itu loh, ada job loh itu gitu loh. Dia bilang, bang let's chat bang. Sudah itu langsung pulang. Si Ilham waktu itu ditelepon Aul juga mungkin suruh trip. Iya, dia suruh trip juga. Maksudnya takutnya kan si Aul ini kasih yang lain lagi jobnya. Jadi dia buru-buru kasih bangun saya dulu. Kayak gitu. Bang, bangun. Dia ketok gini. Bangun, itu Aul ada chat jalan besok. Oh ya sudah. Sudah terus dia balik pulang. Gitu aja cuma bangunin aja. Iya, langsung pulang. Itu yang buat saya kayak terharu sekali, respect sama dia. Sampai mau nangis loh Mas Afri ya. Mas ini tisu Mas, jangan nangis Mas. Itu sih buat saya ini, saya Ilham itu teman baik tidak bisa dilupakan. Ya, soalnya dia ini juga sepupu plus juga teman SMA dulu. Udah teman SMA, sepupu jauh. Nah, saya baru ingat juga. Kami pernah jadi kru sama Ilham. Satu kapal, satu kru dulu. Di ini apa? Singkolo. Singkolo. Satu kru. Jadi, ada teman dekat juga sih. Dia bilang, kalian orang lokal. Iya. Orang lokal nih. Nah, lihat sana orang-orang Jawa sana, orang dari luar lah istilahnya, orang dari luar. Mereka di sini datang jadi guide. Jadi bos lah pokoknya. Masa kalian jadi kru? Jadi kru, jadi anak buah lah bahasa gitu, orang lokal. Si termotivasi kan? Termotivasi. Termotivasi lah kami situ. Hari Ilham keluar duluan. Yang satu minggu sih dia minta resign. Ilham waktu itu jadi apa? Rumboy. Dirimu jurumudi, dia rumboy. Kebetulan waktu itu saya duluan masuk kapal itu, saya masuk Ilham, rekomendasi Ilham gitu. Ngerekomendasikan Ilham masuk. Oke. Nah, ya sudah, Ilham keluar, saya masih stay kerja 1 bulan lah. Nah, pas Ilham ada job waktu itu. Tripnya kalau nggak salah 2 hari laut,
Satu hari darat. Ilham trip pertama laut dulu. Besoknya sama si kru ini mau tidak ikut saya trip. Sudah saya jalan. Saya cuma ikut saja. Dia yang jalan foto-foto ini. Sama ke ini. Sudah kasih 300.000 Ilham. Sama sini 300.000 saya waktu itu. Cuma ngikutin dia doang ya. Nah, itu yang buat kami ini respect sama Ilham. Oke. Nah, dulu kebetulan juga waktu BF waktu itu saya juga rekomendasikan Ilham bilang, ini ada cari mau tidak jalan besok. Waktu BF dulu nyari dokumentasi juga. Ya. Dirimu yang rekomendasikan Ilham gitu ya. Gitu waktu itu. Terus Ilham masuk. Nah, sampai sekarang ya. Tuh. Ilham. Itu sih yang buat saya kayak yang buat jengkel, yang buat ini juga Ilham sih. Jadi dia tuh campur aduk, tapi memang itulah yang bikin lekatnya gitu ya. Jadi setiap apapun saya bilang pasti dia yang ngikut. Buat apa gitu pun dia, apapun dia bilang pasti ngikut juga. Saling inilah simbiosis mutualisme lah ya, saling ngisi ya. Itu kalau dokumentasi, kalau guide yang paling kayak baik lah gitu, kayak Ilham gitu misalnya. Deket atau paling baik berkesan buat dirimu. Pauji nih pas ini. Iya sih. Karena seringnya sama dia ya. Iya, dia selalu. Yang paling klopnya berarti memang sama Fauzi ya. Saya semua nyambung, cuman yang paling ini Bang Fauzi sih. Semuanya nyambung. Semuanya klop ketika sama Afri. Cuman karena keseringan tripnya tuh bareng sama si Fauzi terus. Iya, jadi chemistry-nya lebih dapat di Fauzi. Iya, jadi tidak perlu lagi kayak dia bilang, ambil ini, tidak perlu. Jadi dia sudah stay, sudah saya yang ambil ini. Tinggal ngarahin gitu ya. Sudah. Gitu sama. Dia pun gitu, saya sudah ini, dia sudah langsung ini. Tidak perlu kayak suruh-suruh lagi. Jadi tamu contoh nih kita foto di Padar nih. Dia sudah tahu saya di atas. Nah, tinggal dia arahin tamu di atas. Jadi dia sudah tahu posisi saya sudah tahu posisi Bang Fauzi di mana. Oh, berarti ketika tamu mau turun, pelan-pelan di bawah nanti dia langsung ketemu sama Fauzi ya, misalnya gitu ya. Nggak perlu ini kita lagi. Nggak perlu kayak saling teriak apa. Ya, sudah tahu lah. Chemistry sudah ada. Ya, biasanya udah kena ya. Terkena ya. Jadi lancar gitu begitu. Betul. Terus kalau misalnya Mas Afri, kalau di kantor BF-nya, karyawan BF, kira-kira yang paling ngeselin buat Mas siapa? Nggak mungkin Aul ya, karena Aul yang pas kasih dia job terus ya. Dia masih anak Aul. Nggak ada sih. Nggak ada? Karena nggak ada yang pernah gangguin Afri itu semuanya. Atau mungkin yang bikin Afri jengkel gitu. Ada. Siapa? Nilvi dulu. Oh dulu ya? Enggak dulu, baru-baru ini juga sih. Baru-baru ini juga? Nggak usah cerita lah. Nggak usah cerita, cuma bikin kesel aja gitu. Kesel aja ada. Apakah dari perlakuannya, omongannya atau mungkin? Oh kurang lebih gitu ya? Kurang lebih segitu. Oke, nggak usah diomongin lah, nggak enak ya mungkin. Kalau yang paling baik nih, udah pasti nih. Sudah pasti semuanya lah. Sudah pasti semuanya. Di mana-mana juga yang paling baik itu pasti juga dibilang semuanya, tapi pasti ada satu di antara Aul lah, Aul. Aul. Kenapa Aul? Contoh nih. Aul. Contoh nih, Aul, saya pengen saldo kurang, saya isikan pulsa dulu. Langsung dia? Langsung. Tanpa basa-basi itu? Kebetulan saya dapat kabar dari kru Oceana juga gitu. Kenapa sama Aul? Misalnya nih saya malam atau lagi di trip, habis paket, misalnya, atau habis pulsa, itu saya tinggal telepon dia langsung diisiin gitu. Iya, Aul, betul. Terus? Baiklah, setiap kita minta bantuan, kayak apa? Ini di luar ini ya, di luar setiap kali trip dipanggil terus sama Aul ya? Enggak ya, ini di luar itu lah. Kayak gini, Aul, saya mau jemput mama dulu di ferry nih, bisa tidak kau backup dulu filenya saya? Dia backup tuh foto-foto ya? Oke. Sering sih bahkan, makanya Aul sih menurut saya. Aul ya? Oke, Aul yang terbaik nih. Itu menurut saya. Menurut itu ya, dirimu ya? Aul, oke, Ilham oke, Bang Fauzi, Nelvi oke. Intinya semuanya lah bagus. Tapi overall memang semuanya bagus ya. Oke. Nih sebelum kita closing nih, ada nggak yang mau disampaikan tentang kepada orang semua nih yang nonton ya? Ada nggak yang mau disampaikan tentang BF, tentang Labuan Bajo atau tentang trip? Pesan dan kesannya mungkin? Menurut saya ya, BF ini bukan... BF itu Bajo Family ya? Iya, Bajo Family ini bukan tentang apa ya? Bukan hanya sebuah agent saja, tapi ini kayak keluarga di sini. Ya, itu menurut saya. Jadi beda ya sama agen-agen lain ya. Contoh ini seperti ini. Halo Mbak, halo Pak, gitu kan? Ini tamu yang gini. Oke, sebentar ya. Gitu aja. Oke. Kalau di Bajo Family? Tapi banyak langsung. Oke, Afri, gini ya. Oke, kita kirim ini ya. Oke, kita bisa bicara sama tamunya ya. Oke, gitu loh. Itu yang langsung dieksekusi gitu ya? Itu yang buat saya kayak BF ini bukan hanya tentang agent tapi keluarga kita di sini. Ya. Berasa kayak
misalnya yang atas tuh, oh ini berasa nih adiknya lagi telepon minta bantuan nih, Ya, gitu. langsung dieksekusi Ya, gitu ya. gitu. Nggak pakai, Makanya bentar ya tanya mama dulu ya, bentar ya tanya bapak dulu. Gitu. Betul, itu makanya dibilang baju family menurut saya sih. Baju Cocok family. sih namanya baju family ya. Karena kita ya seperti tagline juga self as family, dan kita di sini memang keluarga. Nggak ada tuh, ya memang kalau dalam status operasional, status dalam strukturnya, ya kita karyawan, ada bos, betul, ada betul, atasan, ada supervisor dan lain-lain. Tapi di luar situ semua, di balik itu semua ya kita ya family, kita Family keluarga. ya, betul. Bahkan pernah kejadian kan kemarin kan yang ingat waktu kahar nikah semua turun betul, ke ya, betul, nangka betul, kantor, betul, terjun betul, semua kita. semua terjun. Waktu itu kita manggilnya apa ya, sepuh kita ini betul, betul. nyewa open deck, kapal open deck, kita semua yang ikut, ayo yang mau ikut bisa ikut, baru brrr ke nangka kantor, nginep ya waktu itu ya. Ya nginep. Waktu guide kita satu si Alan nikah, turun semua. Cuman satu kemarin si Tommy waktu nikah, jauh banget ya itu ya, dia di bukan Lembor sana sih kita apa? Cancar. Bukan, tempat dia nikah loh si Tommy itu. Oh, apa Lupa sih sana ini? kampungnya. Lali aku. Lupa saya nama kampungnya. Tommy. Longor. Longor. Kok Longor sih? Pokoknya itulah namanya. Iya. Itu jauh dia. Jauh. Nah, jadi kalau dibilang kekeluarganya kita memang erat banget ya. Itu mulai dari kru. Iya, kru semua. Bahkan kru semua pasti ngomongnya tuh yang hal positif semua sih. Hal positif semua ya. Semua senang. Pun kalau kita misalnya ngumpul-ngumpul bareng, kita bercanda atau apa, tapi ketika pada saat kerja, trip, memang betul-betul saling backup itu semua ya. Ya, itu sih menurut saya. Baik. Bagus lah. Kayak dari driver, teman-teman admin, semua saling support lah. Saling support Bagus. ya. Ya. Jadi kita bilang, ini tamu udah sini. Mobil sudah standby, mereka sudah berdiri siap di pelabuhan. Bukan saling nyambut tamu ya. Jadi teman-teman dari kapal ini Get sama Dokumentasi mengantarkan tamunya pulang ke dermaga. Di dermaga sudah disambut sama anak admin sama yang lainnya. Langsung dibawa ke tim driver, bawa ke bandara langsung. Itu sih menurut saya. Iya. Sweet banget. Jadi menurut Mas Afri untuk BJ Family rekom nggak nih untuk Rekomendasi banget buat saya. Masih. Welcome lah buat ini. welcome ya. Iya, buat tamu-tamu. Mulai dari reservasi aja kayaknya kalau untuk bookingan apa segala macam itu kita sudah menyambutnya dengan sangat hangat mungkin Iya. ya. Dari guide-nya, dokumentasinya, drivernya, semua admin semua welcome banget menurut saya. Kayak biasa lah. Saya juga jujur baru pertama sih ketemu yang seperti ini. Oh, sama dulu ya jenis-jenis yang lain mungkin nggak tidak sepertinya maksudnya mungkin sama seperti Sama, ini iya. Untuk pelayanan apa segala macam, untuk perlakuan, tapi tidak semuanya lebih dari ini Ya, gitu. lah. Biarkan kita kalau misalnya nih dulu kan ada agent-agent lain lah, beberapa banyak lah kalau bisa. Tamunya jemput kan, driver jemput bendara nih. Jadi kita lagi yang ngatur dia punya ini angkat kok kita kerja sendiri ibaratnya. Driver Oh, berarti kalau di agent yang lain tuh misalnya kita udah bawa tamu pulang nih, kita ngangkutin tasnya ke mobil. Iya, kita sendiri. Kita ngantar lagi ke bandara gitu. Oh, semuanya kita sendiri. Dulu sendiri, nggak ada ini yang bantu-bantu. Kalau sekarang kan udah ada tuh porter udah ada, Iya, bahkan kita udah ada sub bidangnya masing-masing Iya, kan? ada bidangnya maksudnya, ada yang ngatur. Kita lah. sampaikan tamu dengan selamat, antar pulang pun dengan selamat gitu ya. Itu sih menurut saya bagus banget. Luar biasa. Oke, thank you Afri. Semoga next kedepannya jobnya Amin. makin lancar. Amin. Dan doakan aja trip kita bakal lancar supaya nanti Mas Afri bisa maraton toh. Amin. Ya, kan mau target kejar habis lebaran nih. Ya, rencana saya lebaran target ini. Target habis lebaran ya. Oke, semoga diperlancar Mas Afri. Dan setelah nikah nanti, misalnya nih udah habis lebaran nikah nih. Semoga ketika habis nikah tripnya nanti kelakuannya nggak kayak yang dulu ya. Enggak lah pasti ini. Ke Padar mau jumpa cewek. Iya. Oh, jangan-jangan ituannya nanti diajak trip ini biar aman ya. Iya, rencana. Oh, rencana bulan madunya. Enggak, nanti kalau adalah sekali nanti kalau memang ini pasti diajak trip juga. Udah diajak trip juga. Dia soalnya belum pernah naik Padar juga. Oh, belum pernah trip destinasi juga. Belum pernah trip dia. Oke, semoga nanti ketika udah nikah bulan ngomong tuh sama Cap Kaharo sana lo, Cap. Oh, saya mau bulan madu, Cap. Iya, mana tahu bisa ngomong sama sepuh toh? Ya, nanti Boleh enggak saya ikut private atau ikut trip tapi di ini. nanti Ya, saya tidak turun destinasi, saya tidak apapun, tidak apa-apa. Bukan Ya, tidak turun, harus turun destinasi ya. Maksudnya kalau saya tidak kerja pun di situ saya bayar pun tidak apa-apa. Itu ikut pasti ada omongan toh kayak gitu. Kita harus memang terbaik sih menurut saya. Cap Kahar ya. Baik. Cap Kahar Oceana Alo. Ya? Siana. Karena soalnya tiap-tiap pasti di situ terus. Karena di rumah Iya. tripnya di situ terus kan. Oke guys, itu dia perbincangan kita sama Mas Afredi. Jangan lupa teman-teman semua like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa di share-share juga karena kita akan membagikan selain podcast kita juga akan membagikan momen-momen itu kayak trip ataupun
video-video tentang Labuan Bajo, trip, apapun segala macam itu kita akan masukin di sini. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, kalau memang suka video ini tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya nggak suka, ya wes nggak apa-apa, yang penting udah nonton ya. Terima kasih juga. Jangan lupa rekomendasikan teman-teman, keluarga, selingkuhan, pacar gelap, pacar terang, ya, selirnya mungkin. Rekomendasi untuk trip sama Labuan Bajo, oke? Next kita akan ngobrol sama siapa lagi, ikutin aja. Karena kita akan ada vlog-vlog juga nantinya, oke? Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon pamit, dan saya Bang Jo. Saya Afri. Afri Adi Bajo Familia, serve you as family. Thank you guys. Wah, enak tenan.